Hello guys, welcome back to the grammar class. Now we are on the video 28. We are learning about word order. Jadi di video kali ini kita belajar bagaimana menyusun kata-kata di dalam kalimat. Oke, di dalam bahasa Inggris dinamakan sebuah kalimat itu adalah apabila sudah ada subjek dan verb. Ini sudah termasuk kalimat. Kita juga bisa menambahkan objek. Jadi subjek, verb, objek itu sudah merupakan sebuah kalimat. Sama seperti di bahasa Indonesia ada SPOK ya, subjek, predikat, dan objek. Jadi kalimat sederhana itu sangat gampang ya, urutannya seperti ini. For example, I enjoy good food. Peter is watching TV. Tapi yang perlu diingat bahwa di dalam bahasa Inggris, kata kerjanya itu selalu berubah sesuai dengan tensesnya. Makanya mau tidak mau harus mengerti tenses. Untuk subjeknya dan objeknya itu tetap. Beda dengan bahasa Eropa lain ya. Kalau misalnya kalian belajar bahasa Polandia seperti bahasa Jerman, ini objeknya ini bisa berubah-ubah loh. Ya, berubah, ada kasusnya. Dia sebagai subjek dan sebagai objek dia berubah. Begitu juga adjektifnya, good food. Good-nya itu bisa berubah. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris ini good food ini tetap, baik itu dia di depan, ya, kalau misalnya kita taruh di depan dia sebagai subjek, itu tetap good food, tidak berubah. Yang berubah hanya verb-nya saja. Disinilah letak perbedaan dalam tenses ini. Di verb-nya inilah, kata kerjanya ini. Jadi untuk enjoy, bisa saja I enjoyed. Ya, pakai ed. I enjoyed good food. Itu juga benar. Ini merupakan past simple. Bisa juga I am enjoying. I'm enjoying good food. Present continuous. Bisa juga I was enjoying. Past continuous. Atau I have enjoyed. Atau I had enjoyed. Yang perfect. Jadi bisa berubah-ubah ya sesuai tensesnya. Begitu juga nomor 2. Peter is watching TV. Present continuous. Bisa berubah menjadi was watching kalau past continuous. Peter watches TV. Itu juga benar. Present simple. Begitu juga she drank. Ini yang past simple. Bisa juga she drinks. She is drinking. She was drinking. She has drunk. She had drunk. She had drunk a cup of coffee. Ini semua benar tergantung dalam waktu kapan kita menggunakannya. Jadi ingat ya, bahasa Inggris itu yang berubah adalah kata kerjanya. Yang lain tidak berubah. Oke? So, itu yang pertama yang perlu diingat. Oke, let's go back to the formula. Kita lihat formulanya kembali. Seperti yang kita sudah pelajari di video ke-27 ya. Kita sudah belajar mengenai noun, verb, adjective, adverb, pronoun, dan juga preposition yang merupakan bagian dari part of speech. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa subjek itu harus dalam bentuk noun atau pronoun. Itu wajib, ya. Begitu juga objek, ya. Objek bisa noun atau pronoun, antara dua itu. Jadi tidak boleh berubah, ya. Contohnya, the singer is singing a song. Jadi the singer ini merupakan noun, ya. A song juga merupakan noun dan bisa pronoun, ya. Pronoun itu seperti he, she, it, they itu pronoun. Itu bisa. Misalnya she is singing a song. She itu pronoun. Nah, ini kalimat sederhana. Kalau kita belajar bahasa, kita mulai dari kalimat sederhana dulu, ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Kemudian dari kalimat ini kita bisa kembangkan. Ya, bagaimana cara mengembangkannya? Untuk mengembangkannya, kita perlu tahu elemen-elemen yang ada di dalam kalimat itu. Nah, saya sudah kasih tahu di video 27 bahwa adjective itu fungsinya to modify the noun. Untuk memodifikasi noun, memberikan informasi seperti apakah noun itu.
Di sini kita memiliki noun ada dua, yaitu singer dan juga song. Saya ulang lagi, tugas adjektif adalah memberikan informasi tambahan, menjelaskan seperti apa kata bendanya itu. Misalnya, the famous singer is singing a song. Jadi kita berikan informasi tambahan tentang penyanyinya ini. Kemudian, lagunya juga kita bisa tambahkan. Lagunya seperti apa? Apakah lagu cepat, atau lagu lama, lagu tua, atau lagu yang menyedihkan, atau apa? Ya, kita tambahkan informasi lagi. Misalnya, a new song, lagu baru. The famous singer is singing a new song. Jadi kalimatnya semakin panjang lagi. Kita perpanjang lagi. Dengan kita mengetahui elemen-elemennya. Kita bisa tambahkan lagi informasi. Di sini is singing, bernyanyi. Kita bisa memberikan tambahan lagi yaitu adverb. Tugasnya adverb adalah seperti di video 27, bisa memberikan informasi untuk verb, memberikan informasi untuk adjective, bisa memberikan informasi untuk adverb yang lain, dan juga untuk seluruh kalimat. Misalnya kita menjelaskan bagaimana dia bernyanyi. Apakah bernyanyinya bagus atau bernyanyinya jelek, teriak-teriak. Ya, misalnya kita berikan informasi bahwa dia bernyanyi beautifully, dengan indah. Jadi kalimatnya sudah semakin panjang, sudah semakin kompleks, lengkap. Jadi dari kalimat kita tadi, the singer is singing a song, kita bisa memperluas dengan kita mengerti elemen-elemen yang ada di dalam kalimat. Kita bisa tambahkan lagi di mana misalnya, in front of audience. Kita pakai in dan of sebagai preposition. Jadi di depan audience. Nah, audience juga merupakan noun. Kita bisa nambahkan lagi informasi. Audience-nya ini seperti apa? Apakah audience-nya kecil atau yang besar? Kita tambahkan informasi misalnya, in front of large audience. See? Jadi dari kalimat yang sederhana kita bisa memainkannya, kita bisa tambahkan, kita bisa kembangkan. Kalau mau lebih kompleks lagi, kita bisa memberikan informasi lagunya ini seperti apa. Ya, misalnya lagunya ini ditulis oleh siapa misalnya. Bisa kita tambahkan. Misalnya, that was written by an Indonesian songwriter. Jadi lagu yang ditulis oleh penulis lagu asal Indonesia. Nah, kalau yang that was written by an Indonesian songwriter itu sudah semakin kompleks ya. Ini yang disebut sebagai adjective clause. Itu nanti kita pelajari di video-video selanjutnya. Tapi sampai di sini juga sudah bagus ya. Oke, ini sudah bagus, kalian sudah belajar seperti ini. Jadi kalian bermain dengan kata-kata ya, seperti itu. Tapi kalau kalian nanti sudah semakin pintar, kalian bisa menambahkan seperti ini. Oke, dan ini nanti kita pelajari di video-video selanjutnya. Oke, jadi begitu cara kalian berpikir untuk membentuk kalimatnya. Ya, pertama kalian harus tahu dulu apa saja elemen yang ada di dalam kalimat, kemudian kalian kembangkan. Kalian berlatih di rumah mulai dari hal-hal kecil, terus kalian kembangkan lagi kalimatnya. Begitu cara membuat kalimat. Nah, kita kembali lagi ke subject, verb, object tadi. Saya sudah bilang bahwa ada objeknya. Ternyata tidak semua verb itu punya objek, ya. Jadi some verbs do not have an object. Beberapa, tidak semua. Ini yang disebut sebagai intransitive verbs. In artinya tidak, ya. Jadi verb yang tanpa objek. Contohnya seperti ini. Stephen has gone. Ini present perfect ya. The train didn't arrive. Anna and Tom are swimming. Present continuous. Jadi verb go, arrive, and swim mereka merupakan intransitive verbs. Go, arrive, swim ini tidak membutuhkan objek. Nah, apa saja kata kerja yang tidak membutuhkan objek? Nanti ada link di bawah ini, kalian klik, di situ saya sudah buat list kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau intransitive verbs. Kemudian ada juga kalimat yang kita tidak membutuhkan objek, tetapi kita membutuhkan adjective. Jadi subject, verb, object atau subject, verb, adjective.
Verb yang diikuti oleh adjektif ini biasanya kita sebut sebagai linking verb. Saya sudah perkenalkan linking verb di video 27 ya. Jadi linking verb ini bisa diikuti oleh adjective. Let's see the example. She is a doctor. A doctor merupakan objek ya. Is merupakan verb atau linking verb atau be verb ya. Mary was tired. Tired adjective. Kita menggunakan linking verb was. The food tastes good. Makanannya enak. Good adjective, taste linking verb. Jelas ya, ada model kalimat seperti ini. Kemudian model kalimat lain adalah subject verb, kemudian kita tambahkan person baru objek. Ini kita sebut sebagai indirect object. Objek tidak langsung. Nah, person ini adalah menjawab kepada siapa atau untuk siapa kata kerjanya. Sekali lagi, person ini adalah menjawab untuk siapa atau kepada siapa verb ini. Let's see the example, biar tidak membingungkan. John gave Mary an apple. He sent Jane a book. Anna made Tom a cup of tea. Gary left them some money. John gave Mary an apple. John memberi apple untuk Mary. Itu yang tadi yang saya bilang ya. Jadi, a person ini adalah menjawab kepada siapa atau untuk siapa. Jadi kalian bisa membuatnya dalam dua versi ya. Yang indirect object ini kalian bisa menulis John gave Mary an apple atau John gave an apple to Mary. Begitu juga yang he sent Jane a book. Kita bisa menulisnya he sent a book to Jane. Dia mengirimkan buku kepada Jane. Anna made Tom a cup of tea atau Anna made a cup of tea for Tom. Gary left them some money atau Gary left some money for them. Dari sini jelas ya. Oke, yang terakhir bentuk kalimatnya lagi, seperti tadi subject, verb, object, kita bisa menambahkan waktu atau tempat di mana terjadinya. Misalnya, Bob saw a film yesterday. Yesterday itu menjawab kapan. We had a holiday in Spain. Menjawab tempat kejadiannya di mana. Dari kalimat yang simple-simple ini, terus kalian tadi kembangkan lagi. Ya, kalian bisa tambahkan adverb, kalian bisa tambahkan preposition, adjective. Jadi kalian bisa perpanjang lagi, kalian kembangkan. Begitu cara berpikirnya. Oke? Dan saya mengingatkan bahwa video ini dilengkapi kuis ya. Jadi jangan lupa untuk mengambil kuisnya. Saya sudah buat ada 3 kuis ya. Jadi kuisnya bisa diambil, juga tersedia kunci jawaban dan juga terjemahannya. Oke, jadi silakan ambil kuisnya. Terima kasih sudah menonton and I'll see you on the next video.